Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya tidak bicara tentang politik, tapi tentang etika sosial, terutama di media sosial tentunya. Kasus yang paling hot saat ini adalah terkait dengan putra bungsu presiden, yaitu Kaisang. Beritanya luar biasa ramai sahabat Indonesia. Nah, kita akan membahas itu, fenomena apa yang terjadi. Tapi sebelum saya membahas hal itu, saya ingin memberikan kabar gembira, yaitu saya ingin menginformasikan, mungkin sahabat Indonesia sering mengalami perjalanan jauh atau macet gitu ya, dan mohon maaf, kita harus segera buang air kecil. Itu rasanya luar biasa. Saya pernah mengalaminya gitu, karena di tengah kemacetan di Jakarta kita harus buang air kecil, kita masih terjebak di traffic jam di Jakarta. Nah, ini menjadi soal. Nah, hari ini saya mendapatkan solusi. Ada sahabat saya memberikan produk yang bagus, namanya kantong kencing sekali pakai. Ini adalah disposal urine bag dari DoCare. Ada keistimewaannya. Pada saat kita kondisi darurat dan ditaruh di sini, ini air kencing kita itu akan berubah seketika menjadi gel dan tidak berbau. Dan ini praktis, bisa dipakai oleh perempuan maupun laki-laki, juga untuk anak-anak. Bagi saya, DoCare Disposal Urine Bag adalah solusi di tengah kemacetan di Jakarta, mungkin perjalanan jauh, atau mungkin yang paling sering adalah kalau kita sedang menunaikan ibadah haji. Itulah informasi yang saya berikan buat Anda. Sahabat Indonesia, kembali kita bicara tentang Kaisang gitu ya. Jujur saya tidak tertarik untuk membahas masalah pribadi. Saya tidak peduli Kaisang pacaran dengan siapa, putus dengan siapa, atau silang sengkarut di media antara ibu mantan pacar atau siapa. Saya akan menarik garis untuk tidak membahas hal itu. Yang saya bahas adalah ternyata permasalahan Kaisang ini diubal-ubal oleh netizen Indonesia dan mungkin beberapa influencer dengan mengkritisi Kaisang dari segala penjuru. Bahkan yang paling saya sayangkan adalah sudah mengarah ke isu ras dan agama. Ini bagi saya tidak sehat. Sahabat Indonesia, seorang anak muda seperti Kaisang, atau mungkin anak saya atau anak Anda, biasa mempunyai problematika dalam hubungan dengan seseorang. Putus nyambung, bagi saya biasa saja. Mungkin saya tidak bisa menghalangi karena ini adalah putra bungsu presiden ya, sehingga tidak tanduknya dia sangat menjadi spotlight bagi publik maupun media. Tapi apapun terjadi, perkembangan teknologi apapun, satu hal yang tidak boleh berubah dari kita adalah kita harus membatasi, mengubal-ubal masalah privat seseorang gitu loh. Harus kita batasi hal-hal seperti itu. Jangan sampai ruang publik ini hiruk pikuk dengan masalah pribadi seseorang, dan menurut saya tidak menyehatkan gitu. Akhirnya terjadi silang sengkarut di antara kita sendiri karena ada pro dan kontra. Di sisi lain, saya juga mengkritisi bagi siapapun anak seorang petinggi negeri, termasuk anak presiden, harus juga membatasi diri untuk tidak bermain-main di ruang publik melalui media sosial gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang anak presiden itu pasti ada konsekuensi sosialnya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai memancing keriuhan seperti sekarang ini. Sangat tidak sehat dan tidak mendidik buat kita semuanya gitu. Masalah pribadi Kaisang selesaikan sendiri, nggak usah diubal-ubal. Dan kita pun sebagai masyarakat juga harus membatasi diri. Kapan kita berkomentar di ruang publik dan kapan kita membatasi untuk tidak berkomentar masalah privat seseorang, karena ini akan mempermalukan siapapun. Bahkan kadang-kadang kita seperti apa itu bisa dinilai dari apa yang kita narasikan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita suarakan. Itu yang saya kritisi hari ini. Sahabat Indonesia, mari kita menghiasi ruang publik dengan semua narasi yang menyehatkan. Tidak perlu silang sengkarut seperti infotainment yang tidak jelas gitu ya. Jadi silahkan mengkritisi siapapun, tapi jangan masuk ke ruang privat. Ini yang paling penting. Saya hanya ingin mengajak kita semua
untuk berempati. Kalau saya sebagai orang tuanya Kaisang atau orang tuanya mantannya Kaisang atau siapapun pasti tidak suka masalah anak kita diubah-ubah begitu. Saya yakin Anda pun juga bersikap sama seperti saya. Sahabat Indonesia, ini keniscayaan yang harus terjadi di ruang publik. Tapi apapun terjadi, seberapapun besar kita diberikan akses infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk media sosial ini, tetap seyogianya kita harus menjunjung etika sosial kita kepada orang lain dengan apa? Dengan tidak terlalu mengubal-ubal atau membicarakan masalah privat seseorang. Dan apalagi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang sangat tidak pantas disuarakan. Dan ini bukan hanya untuk Anda suara ini, tapi juga untuk saya sendiri. Ini adalah semacam keprihatinan saya, dan ini yang harus saya suarakan. Karena jujur aja, saya sebenarnya beberapa hari menahan diri untuk tidak berkomentar. Tapi melihat perkembangan yang luar biasa gitu ya, yang terjadi adalah pro dan kontra, kemudian liar mengular kemana-mana. Masalah etnis lah, masalah agama lah, ini sangat tidak menyehatkan. Ya, biarlah orang lain menyelesaikan masalah pribadinya sendiri tanpa harus kita campur tangan, tanpa harus kita komentari dengan hal yang tidak etis. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon, saya mengajak kita semua, termasuk saya, menghiasi ruang publik ini dengan narasi atau postingan yang menyehatkan, bukan sekedar mencaci maki atau masuk mengintervensi ruang privat seseorang. Kita harus bisa membedakan mana ini masalah yang bisa diterima oleh publik secara sehat, mana ini masalah domestik, rumah tangga atau ruang privat seseorang yang kita tidak perlu masuk di dalamnya. Itu ajakan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya, dan kita semakin bijak atau kita semakin hati-hati dalam bermedia sosial. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa terima apa yang saya pikirkan dan apa yang saya suarakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua postingan kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini saya bersuara untuk memberikan informasi, dan ujungnya adalah saya ingin mengajak Anda untuk menjaga Indonesia kita. Terima kasih. Salam damai. Rudi SK.